Ora sambat loro kok ana nada dasare barang. Wong ngrungokke anu nganggo headset. Oh. Iki wedang rude udu liga dangdut. Apa sih? Benang biru kau sulam menjadi kelambu. Ana. Teret, teret. Ora kok nganggo koyo barang malah nyanyi aku Lara untu enek. Oh, iki karepmu jaluk debat mumet ora? sing tok rasake iki apa? Untu. Oh, lara untu ki ya obate obat longgo khusus lara untu. Aku njaluk obat mumet. Ah iya kleru kuwi. Ora aku kuwi mumet mikirke lara untu kuwi lho. Oh. Ada ana obat kok berantai. Aku ki mumet. Ya langsung sing diobati nggon untu rasa nggon mumete. Ana aku ki mumet mergo mikir lara untu. Oh, dadi obate Obat mumet. Oh. Iki ketok iki nek parah ngene iki obate kudu obat mumet Iki iki. lho koyo kanthi jumbo lho. Nek parah ngene iki obate nek menurut dokter puskesmas ngene iki Oh. parasetamol. Oh, parasetamol ya. Oh. Penyakit sing wis parah-parah kuwi. Mumet to? Mumet to. Ah, ditambane Bludrexin. Mumet. Bludrexin kuwi sing mahe. Kan bludrek to kowe. Nek lara paru-paru bate rupa-rupa. Ya, aduh, komplit iki Net. Wah, sing dirasake piye nek lara untu? Lara iki kompilasi. Kompilasi kira agung. Iki komplikasi. Komplikasi nek dua penyakit yang berbeda. Ya iya, jadi satu dadi- komplikasi. Oh, Nek iki kompilasi. Kompilasi iki lagu, Ben. Kumpulan lagu. Ini kumpulan lara untu. Cenut-cenut, cekit-cekit, cekut-cekut. Sedut-cenut dadi kayak ora ana sing tilik. Aduh. Ora ana wong arep besuk anu sing ditiliki napa Mas? Dianggap ya oh iya. Iki ketoke anu sundulan iki Net untu. Wah, oh sundulan ini isih bocah. Umur wis mes swidak kok sundulan. Ora oleh sundul. Ora iso. Nek ngono nek cangkrangan kene urung anu isih ana. Oh, ben tau Aku sundulan. urung tau sundulan. Iki mungkin wis tuwa Ora sundulan. susane kuwi. Aduh. Kuwi sing apa? Bagian geraham apa bagian taring apa depan? Geraham pintek iki. Oh. Kowe urung tau ngrasake kaya aku kok, Net. Piye, piye, Untune komplit. Kowe tau ora untu? Sing jenenge lara untu ki aku wis tau. Oh, ya mung rasane ngono kae lah. Oh, tenan ora didramatisir asli. Oh, nek bengi adem. Lah iya. Aduh. Nek awan-awan Panas. kuwi rasa lara untu nek bengi adem nek awan panas. Oh, aku tau panas banget ya. Piye? Pas nyeblung ning lahar Merapi. Panas tenan. Walah ya kuwi kan lara untu ki mung mergo anu kok pola hidupmu kok. Oh. Arep turu iku Sliliten aku. Sliliten ceker ning angkringan iki. Aku dolan ning angkringan. kuwi lho apa-apa. Kudune dolan ning ki kene. kudune wedang ronde nek dolan aja ning angkringan. Aku dolan ning angkringan kena kuwi. Omong apa ya? Dolan kono kae lho kon warung. Kuwi Kowe omong kuwi aku ora sadar nek kowe muni ning angkringan. mangan ceker iki lho. Heeh, kuwi kesliliten ceker. Oh, ceker sing kiwa. Oh, kudune main genep, iki sing tengen tok slilite sing Ya, kene. kowe ngerti apa bedane ceker ning angkringan kiwa tengen? Ah, bedane piye? Nek tengen kan tulisane R. Oh.
Kuwi nek kaos tangan. Aduh. Kok debatke gampang nek. Anu Gusti ana iki. Apa karo lara? Iki wong wis kamsenan iki. Walah. Kaya Mbah Marto tenan iki. Nek angel mboko siji bareng munggahe. Loh, ada? Kowe ngerti ra lara iki? Ngapa perkara? Keleleken vibrator. Iki lara kok kaya jalur tol. Jalan terus. Ki kok rasa digawe panah ngono kuwi. Kuwi kaya nggon bintang film kartun kan lho kowe. Mbok ora ngece to iki lara tenan iki. Kowe kaya avatar. Ya dimarek-marekke bar nampa lamaran ki ya dikuat-kuatke. Sesuk kalinya anu dijak nek kono. Iku lek ngantil ora to. Lah aku iki ngandake kowe iki bar nampa lamaran awake disehat-sehatke. Men perlune iki sesuk golek duit dienggo mantenan kuwi ngono awakmu ora sehat. Wis nek kuwi manut kanca kono nek gelem do nyatus ngono kuwi ya nyukup. Kanca swidak ngono wis Wong arep mantenan kok jalur-jalur kileran. Ora lara apa kowe? asosiasi. Lara kok asosiasi iki kaya perusahaan wae. Ya jeneng asosiasi rak perkumpulan. Dadi perkumpulan penyakit ning kene kabeh. Iki mikir anake rung iso ragat ngono. Tapi anakmu loro tak ragatane apa piye? Kok ora tok, Pak? Bojomu tak peke. Hah? Iki ana wong loro kok malah rembukan bojo. Padha-padha le penyakiten dadi wis ora kewowo. Aku nek dokter malah doktere ngejak lutisan kok. Awe. Tenan takoni Pak saya sakit. Bapak punya gula, kalau ditakoni gula. Oh, teh yo duwe, kopi duwe. Maksudnya gula iki kadar gulane iki dhuwur. Ora dhewe takon gula kok. Ora takon kadar wis ndek bojo. Kadar. Wah, angel iki omong-omongan karo wis lara leh. Lara. Kuwi. Ya man pedes kok kepedesen. Iya. Kuwi rasa sambat nek bar mangan pedes kok kepedesen iki kuwi ya memang efeknya nek mangan pedes. Mangan ra enak. Ora nganggo ayam geprek. Kuwi ora lara. Nek kuwi wong normal kuwi nek wong mangan ora nggo ayam geprek ra Lho enak. saya Gek mangan. Arjone ndi? Akang senane puskesmas. Oh. ya melu ya. Wah, aku sehat kok kon. Ya sapa ngerti kowe ndek penyakit terpendam. Ono dokter penyakit dalam spesialis dalam penyakit. Penyakit lho. Spesialis penyakit dalam, Apa ora lara dalam kok penyakit. sakarepe? Nah, lumah bebane lho. Ayo kon arep makan ning kono wae aku mesti. Ora lho, mbok melu nek Ngerti ndek penyakit sik terpendam. lara kok kon kompak. kok tak serempet kandong ra dadi lara. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal.
Piye, Jum? Sing piye apane, Wis Om? dipresake durung. Perkembangannya piye ngono lho. Lar mresake we piye kanan kok ngene kok kon priksa. Sing dirasake piye to? Aku ki mumet. Nek esuk ki mutah-mutah pahit banget. Wo. Wetengku ki mual nek kelebon sego. Jum, ketok iki kupinge iki wetengan ki dolan ya, Jum. Kok gejolan piye to iki lara tenane. Iki kuwi sarape iso pengaruh iki marai ngelu ngono kuwi. Sing tak delok-delok. Kowe ngelu po? Ora ngapusi nek ngelu. Piye to iki lara Sita meneng wae to? Meneng wae. Lah iki kok konoe tembus kok. Wow, uteke munggah kabeh kuwi. Nek arep mutah-mutah biasane ngono kuwi kowe Kuwi ngidam. maskermu mlotrok kuwi lho. Lali. Ketarik jenggot. Kuwi jenenge nyidam kok ngono kuwi. Hah? Nyoba presake gegean positif. Kok nyidam positif nyidam karo sapa? Loh, kok nyidam positif karo sapa? Wong sing jenenge nyidam ki urung tentu hamil. Wong positif ki urung tentu hamil. Wong nyidam itu jenenge wong berkeinginan. Lho, nek ana ukara positif ki rak tegese hamil to? Lah kuwi lah mung konotasi sing umum. Arti harafiah sing sak tenane ya ora ngono kuwi. Lah piye? Wong nyidame berarti kowe mungkin pengen. Wong pengen misalnya aku pengen duwe bojo anyar, aku ini jenenge nyidam. Pengen duwe omah, pengen duwe HP sing anyar. Keinginan yang sangat ini menjadikan sesuatu nyidam. Sing marake stres wong iso kentir. Ngelune piye? Separo, kiwa apa tengah apa senut-senut apa piye? Ya dong-dong ki separo. Dong-dong kok mumet meng ngarep tok. Vertigo ora? Mubeng ora? Ah dong-dong ya mubeng. Mubenge ngiwa apa nengen? Nari kahanan. Nek kowe nek ngiwa kok baleke babetke sirahmu nengen. Kowe Lek arep babet kewe piye wong delok ke apa-apa jempalik kok. Lah ya kan kowe ngerti babete kan ngiwa ta mubenge. Nengen doleke cagak. Dadi mandek ngelune mandek nang kono. Ayo ora mandek bablas. Lho, ora mungkin bablas ana cagak Lho, kok bablas. sampean ki ra ngerti to omahku cagake kaya ngopo? Lah ya, Tahu cagak beton-beton kabeh kok ngono kok. kok diganti pungge. Kok malah ganti pung. Iki ki lara tenanan lho Lah ya omahku. aku rada menghibur kowe iki bendang mari karepku iki mbok dipresake nang dokter. Aku ki nek nang dokter ki wedi Om, aku Gede wedi nek tuh. aku ki wedi nek disuntik. Ah, disuntik ora lara ya. Sing kandha sapa? Maksudnya mak kliwir kalau kira apa-apa. Rasanya emang kayak dicokot semut. Suntik kok dicokot semut ki yo semut apa? Ya semut nek pas rapat kayak ya oke. Jerot ngono ki ora apa-apa, ora lara rasa wedi. Wah, aku wedi tenan yo. Monggo lenggah, Bu. Alhamdulillah ana sik tilik. Oh, iki ra tilek kowe kok padake. Lah Iki tilik karo nggawa tukon banyu. kok tukang banyu aku ra kesusu sampean arep sikik-sikik. Monggo, Pak. Ah, iki nyon perso kono. Nggih. Jel kowe nek kepengin arep teteki untumu. Oh, wis liar. Oh, Entek net. Kowe nyon Pak perso. Bambang iki komisi D. Bu menika nembe sakit demam padha fro iki larane. Oh, lara to? Lara Aku duwe obat sing marai nyepetke. Apa? Endrensin. ngapot. Ana obat kok dendrem ya malah. Gek ndang mari. Nyepetke tenan. Nuwun sewu ini, Bu. Kon mau petuk mengrubung lara. Lah, iya. Loro mau lara saiki lara. Jen. Malah Bu. Berbicara tentang kesehatan, Bu, Iya. untuk Kota Jogja sendiri, wonten program menapa, Bu? Saya dengar ada yang namanya. Saiki diopeni sing lara ki iki nang puskesmas piye carane Lah ya mulane iki aku tak takokke. Ada kesusu program iki kok selak bablas iki malah kowe iki. Oh, anu bae, ana kabel melicet ora? Arep ngapa? Disetrum. Oke cepet mari. Sia-sia to kowe iki. Lah, wonten napa Bu, fasilitas napa atau program baru untuk katanya PDPD apa nggih? Nggih. Nggih. Nggih, ngoten Mas Junit nggih, bahwa perlu kami sampaikan nggih wonten kota ini sebetulnya masyarakat
kota Jogja itu tidak perlu khawatir tentang kesehatan. Wong kota Jogja toh. Ya, Alhamdulillah. jadi di kota Jogja ini dalam rangka menjamin kesehatannya masyarakat di kota Jogja, menika wonten program ya menika PDPD namanya. PDPD. Oh, PD-PD niku napa Bu Dokter? Niki Nggih. PDPD kita hari ini wong sing selalu sehat. Delok to wong raiwe dikei krokodil Anda. Iki ngawur. Iki ora. Sumpah net. Oh, terlunem iki. Iki mau ki mulane bojoku goleki wong lanang. Yakin bojomu mesti kungkum iki. Iki modele ngene iki men menarik. Mereke Hin. Aku ki ngampet ket mau ora muni malah do tunekke. Pancen tak gawe model ngene iki men kita. Niki Bu Piye Dokter ngono. nyuwun sewu. Nggih. Kula menika rak tiyang cubluk niku Nggih. PD-PD niku napa Bu Dokter? Nggih, Nggih. PD. Nggih, jadi PDPD menika program dari pemerintah Kota Yogyakarta Ya. dalam rangka menjamin kesehatan dari penduduknya, yaitu penduduk yang didaftarkan nggih, untuk Yo didaftarkan. nggih, Nggih. yang didaftarkan untuk mendapatkan layanan kesehatannya. Nggih. Jadi ini bagi penduduk Kota Jogja yang ber-KTP Kota Jogja yang belum mempunyai jaminan kesehatan itu bisa didaftarkan. Lah kalau yang sudah dulu mungkin pernah sudah gitu. Ya, kalau sudah ya sudah kan satu saja nggak usah banyak-banyak gitu. tetap satu. Oh, sudah ya takon to kowe net. Sudah ya sudah. Kalau sudah gimana? Ah ya sudah. Loh misalkan kalau Tegese kan ben wis tau melu ning tengah-tengah kaya Iya. Dimitri iki Kok dilarang? dagangane ra payu ya ta jero ora tau bayar iuran kuwi. Kira termasuk dulu sudah ning jero saiki mandek ngono lho. Nggih, Das putih. bagi yang sudah mempunyai jaminan dulu mungkin kan menawa mandiri, ikut Wah, mandiri nggih. yang bayar sendiri menika, tapi ternyata mungkin selanjutnya tidak bisa rutin membayar iuran. Itu leres menika. Aku tak kowe. menika bisa mendaftarkan di PDPD program PDPD menika. Tapi memang syaratipun menika mendaftar dahulu, Ya. kemudian nanti ini hanya mendapatkan yang kelas 3. Dan tidak boleh naik kelas. Maksudnya kalau Tetap harus tetap di Nggih, kelasnya harus itu, nggih. tetap di kelas 3, tidak boleh. Kalau mandiri kan boleh, misalnya naik ikut dari kelas anu. 3 mau naik kelas 2 nanti. Kalau ini tidak boleh karena ini kan dibayari oleh pemerintah daerah. Walaupun kemarin kula menika wonten kelas kalih menawi Nggih. masuk PDPD tetep Tetap kelas otomatis. Nggih, kelas telu. harus kelas 3 karena dibayari pemerintah. Nggih, mereka kan untuk semuanya penduduk kota Nggih. supaya nanti Nggih mboten semuanya bisa. napa-napa wong mah munggah kelas kok, Bu. Yo kamu gak kelas. Loh, mau nek kelas loro dadi kelas 3 rasa sinau munggah to? Ora Nek sinau ning sekolahan kuwi nek kelas kuwi anu beda fasilitas iki. Oh, dadosipun tetep kelas 3 nggih, Bu. Nggih. Dan Nah, sesuai Pak, juga Pak. Ini mangke kan- bisa di puskesmas Kota Jogja. Kemudian nanti bisa juga kalau memang harus membutuhkan layanan yang lebih Khusus, tinggi di nggih. rumah sakit, nika ya sesuai jenjang rujukannya itu nanti juga bisa di kelas 3 opname atau rawat inap itu juga sudah tidak perlu membayar. Menika. Ya. Kayak yang tadi Pak kayak katanya yang integrasi ke nggih. menika dos pundi tadi. Nggih, sebenarnya memang tadi diaturkan Bu Emma nggih, Bu Dokter, bahwasanya memang sebenarnya dulu di Kota Yogyakarta ini kan kita punya Jamkesda itu Jamkesda, program lah, yang itu. kemudian sebenarnya mengcover seluruh penduduk Kota Penduduk Yogyakarta kota, iya. asal ber-KTP Kota Asal Yogyakarta. ber-KTP Kota Nggih, Yogyakarta. syarat yang tadi disampaikan Bu Emma misalnya yang ingin mendaftar itu harus Ya. penduduk Kota Jogja. Nah, kemudian dari program itu karena ada program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang Itu yang dari pusat, ya. sehingga kemudian kita harus berintegrasi ke situ. Semua daerah, kota, kabupaten itu harus ikut program itu, sehingga kemudian program Jamkesda yang sebelumnya kita miliki itu kemudian nanti kita Tidak integrasikan. overlap, Pak. Nggih. Nah, diintegrasikan. Oh, Artinya kita gitu. semuanya pakai BPJS Nggih. lembaganya. Nasional. Nah, sehingga kalau tadi disampaikan misalnya kalau dulu kan semua orang ber-KTP Jogja asal mau di kelas 3 dia Ya. ke rumah sakit misalnya begitu, maka dia dilayani dengan dibiayai oleh Jamkesda. Kalau sekarang
bagi yang kemudian tidak mampu atau kemudian siapapun penduduk Kota Jogja yang mau di kelas 3, maka kemudian dia punya hak untuk bisa mendaftarkan. Karena sebenarnya kan kesehatan kan hak, istilahnya haknya seluruh masyarakat. Jadi apa namanya, kewajiban pemerintah untuk kemudian memfasilitasi, maka kemudian asal nanti dia itu bersedia di kelas 3, maka siapapun boleh, tidak harus yang tidak mampu. Yang mampu pun kalau mau di kelas 3 boleh. Bersedia di kelas 3 bisa. Boleh, nggih. Nanti kemudian dia akan kita daftarkan ke BPJS, sehingga dia terintegrasi, artinya yang dibayari oleh didaftarkan oleh pemerintah daerah menjadi BPJS PBI, ya kalau program kita adalah PD-PD ini, yang kemudian ini yang nanti akan diberikan fasilitas sama dengan BPJS atau dengan kartu KIS yang lain gitu. Sehingga memang sebenarnya bisa dilakukan. Lajeng prosedur daftarnya terus begini, Bu. Nah, gitu. Walaupun misalnya kita kepingin seperti itu, kayak kasusnya Mbak Jumitri seperti ini ya. Loro ternyata kemarin ketika ikut, wah harus nunggak tunggakan yang di awal yang ikut Sampai pandemi iki aku ya ora iso bayar, Cek. Jadi menawi sudah tidak mampu membayar itu nanti bisa mendaftar di puskesmas setempat atau juga mau pilihan kemana. Yang penting memang di Kota Jogja. Ya, nanti di situ minta diaktifasikan untuk kartunya itu, kemudian dari aktivasi di puskesmas itu dibawa ke Jamkesda di balai kota, di dinas perizinan itu. Di situ nanti syaratnya KTP atau KK boleh, ya. Kemudian membawa aktivasi dari puskesmas, kemudian membawa materai 10.000. Nah, nanti dari di sana sudah bisa langsung didaftarkan menjadi peserta PD-PD menika. Nek KK kalih KTP niku asli napa fotokopian, Bu? Duwe KTP palsu. Napa? Ora tegese KTP ku asli iki. Asli, Mbak. Asli. Sama fotokopinya gitu. Nggih, nanti membawa fotokopi yang ditinggal. Nanti itu yang tapi yang nanti asli. Nggih. Sing diloro karo wis ya loro. Kene iki lagi Banyak yang belum tahu ini spesifik pandemi spesifik nang kampung kene iki. Moga kalau dereken untuk nyari yang tadi ada 2 orang yang masih sakit Una, Bu. Belum tahu kalau ada fasilitas seperti ini. Moga dereken Dewi mau ya Om. Tahukah kamu, pemerintah daerah harus memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakatnya? Untuk itu, terdapat pengawasan keamanan pangan yang bertujuan untuk menjaga pangan tetap aman, sehat, higienis, tidak bertentangan agama, mencegah cemaran biologis, kimia, fisika, dan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Berikut penerapan pengawasan keamanan pangan olahan meliputi standar keamanan pangan, sanitasi pangan, pengaturan bahan tambahan pangan, dan standar kemasan pangan. Melalui implementasi Perda nomor 17 tahun 2020, pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan pengawasan keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Pangan aman untuk investasi masa depan yang lebih baik. Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan gigi selama mungkin itu makin tinggi sekarang. Program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Dokter menyapa. Atau tidak ada gigi tiruan yang punya akar. Gitu. Oh iya. Semuanya kan numpang. Seawal mungkin kita bisa mengetahui kesembuhan kanker itu bisa tercapai. Itu saja kuncinya. Kita akan membahas masalah kesehatan. Ya, solusinya memang kalau pada saat ada perdarahan hidung, memang yang paling tepat adalah periksa ke medis kesehatan untuk disumpel ya. Malah justru sebaliknya mungkin dari kondisi lingkungan ya. Ya pemirsa, tetap saksikan Dokter Menyapa setiap hari Senin yang jam 19.30 hingga 20.30 kami akan hadir dengan informasi kesehatan teraktual tentunya.
Jan. Linggo ki ya sing nggon jembar. Ini sih, wali sih, linggo ini sih. Ini. Piye dal? Cidal. Sing guyu meng kowe adikku e. Ha iya. Sing Aduh. piye. Iki urunan aku duitku aku ya mau nggawa duit sih. Pira? Engko sih tak. Ji. Iki dol tetel longkone 5.000 nah. 20. 20. Ngono aku tak hitung sik ya. Iya, kaya to Marto. Bapak niki Marto jenenge. Heeh. Marto on the table. Marto di meja. Iki aku ki tambah lara mumet mergo ngitung duit. Wah, bahaya banget. Melu ngitung mbok. Ndredeg. Oh ya wong jaman biyen nganggo plastik. Lara kan biyen yo ana to. Apa? Lah ya dadi yo jaman biyen rusak iki lara ki padha. Ming pira ming 12.000. 12. Aku 20. 12. Ngene wae sik priksa pingsut wae. Wah. Pingsut piye to? Oh, yen teko bat 35, kowe ming 15 aku 20 dadek siji wae umbuk. Jane aku ki rak duwe duit 100 mau ki. Ning ndi saiki? Ning kok ra ono ki ning ndi yo? Dieling-eling lali le nyalahke le nyimpen. Tak keke anakku ki 50. Mau kowe jadi pira? 100. 100. Tak keke anakku 50. 50. Terus tak keke bojoku 50. Ayo entek jenenge ora ono. Entek ora ono iki piye? Sik jenenge entek ki ora ono. Oh, berarti aku nek golek Kowe mau pira dite 100? 100. Dijaluk bojomu? 50. Jaluk anakmu? 50. Iki jenenge entek. Entek ora ono. Iki jenenge entek ki ora ono. Oh. Entek sama dengan ora ono. Oh, berarti aku nek nang nggonmu ki ora ono kae. Apa wis entek apa ya wis ben? Oh, jidal kok ya. Se. Nya, walise. Awan nang omah. Heeh. Iki duwe celengan. Nah, dijimuk celenganmu. Cukup wae gak nggo priksa bareng-bareng. Priksa. Awake dhewe wis seduluran suwe. Ha iya kono dijipuk. Loro bak langgonmu. Ha iya tak gawa aku ngenteni aku ngenteni kowe ning Tak kene. gawe ben rada aku tak jupuk sik ya. Hati-hati wong tuwa. Aku tak mlayu wae ya. Aja. Kebetulan Bu Ema. Ya. Saya itu baru sakit, Bu. Nek sarteming KTP gimana, Bu? Saya itu tinggalnya neng luar Jogja, neng KTP-nya Jogja. Bisa nggih, Bu nggih? Oh, nggih. Menawi ikut PDPD menika bisa. Yang penting KTP Kota Jogja, Pak Wisben nggih. Oh, nggih. Itu bisa walaupun domisilinya di luar kota. Yang penting penduduk kota dengan KTP di kota. Menika bisa digunakan untuk ikut program PDPD menika. Oh, KTP-mu citra KTP. Matur nuwun. Kira belajar nggih. Nggih, waduh Ibu. Wah, diintek. Nggih, rumiyin kan celak. Nggih. Oleh puskesmas. Oh, belajar. Oh, nggih, kula namung Kidul Pasar, Bu. Nggih, kula rumiyin wonten puskesmas Kira belajar. Ibu kula belum kepala dinas. Oh, Kesehatan kota iki biyen. Nggih, rumiyin kepala puskesmas, Pak. Kira belajar Nggih. liwat bedengan Nggih, jenenge iya. nggih. Matur nuwun Bu Ema kelingan. Nah, menurut saya Pak Bambang ini kelebihan dari PDPD sendiri itu menapa, Pak? Hingga betul-betul bisa memfasilitasi masyarakat Kota Jogja tentunya untuk mengakses kesehatan. Oke, yang pertama memang sebenarnya kan kita adakan atau diselenggarakan program ini itu kan memang dalam rangka untuk mempermudah masyarakat kita untuk mengakses fasilitas kesehatan. Nah, sehingga kemudian semua warga kota yang berKTP Jogja tadi diaturkan sebenarnya semuanya bisa mendaftar. Bahkan prosesnya juga tidak sulit, tidak harus membayar kan begitu ya. Asal kemudian memang dia memenuhi syarat yang tadi disampaikan, syaratnya memang harus penduduk Kota Yogyakarta, tidak punya jaminan yang lain gitu, baik itu dari Askes, PNS atau ASN ya dan sebaiknya, maka kemudian dia berhak untuk itu. Dan kemudian membawa administrasi kependudukan misalnya KTP, KIA atau kemudian juga KK begitu.
dan kemudian memang membawa materai nanti untuk membuat surat pernyataan. Nah, sehingga kemudian ini kan mempermudah yang pertama. Yang kedua, proses kalau mandiri itu mungkin pertama mendaftar, yang kedua nanti proses aktivasinya mungkin ada waktu juga. Tapi kalau PD-PD itu begitu mendaftarkan, dia mendaftar, kalau yang baru berarti langsung menjadi anggota langsung bisa digunakan. Terdaftar langsung bisa digunakan. Oh, yang berarti kemudian kalau juga punya kartu langsung boleh sakit ya Pak ya? Sikit ki rasanya nganggo izin. Termasuk kalau yang non sewu, kalau ada yang sebelumnya mandiri mau bermigrasi ke PD-PD itu kalau non sewu kayak beberapa yang mengalami itu kan kadang mungkin karena tunggaan, karena nggak mampu karena pandemi, karena di PHK dari pekerjaan dan seterusnya, dia kemudian terhenti. Nah, ada tunggaan. Biasanya kalau untuk yang mandiri maka kemudian dia harus menyelesaikan tunggaan dulu, baru akan dilayani. Tapi kalau PD-PD ini begitu dia bermigrasi, kemudian langsung bisa dilayani. Artinya nanti urusan tunggakan itu kan sebenarnya tanggung jawab. Kewajiban tunggakan tetap bayar. Oh, tak kira lunas. Saya kira dilunasi oleh program DPD tidak banget kok ya. Nah, itu yang kemudian masih menjadi tanggungan. Tapi ada istilahnya kemudian ada surat pernyataan yang kemudian memang perlu dibuat. Sebenarnya kalau pemerintah kota ingin tadi misalnya langsung dilunasi bisa apa enggak? Secara teknis sebenarnya kota punya pemerintah ya, dinas kesehatan juga punya komitmen untuk itu. Cuman kan ini urusan ini terkait dengan regulasi yang tidak memungkinkan, sehingga kemudian tunggakan itu nanti tetap menjadi tanggung jawab peserta yang sebelumnya mandiri. Tapi yang terpenting bagi kita, masyarakat itu segera tertolong dulu, terlayani. Tadi dikatakan Pak Bambang bahwa masyarakat yang ber-KTP Jogja. Sekarang kalau nyun sewu anak-anak kan belum punya KTP, apakah itu juga dijamin oleh PD-PD Pak Bambang? Iya, artinya sebenarnya syaratnya kan tadi ya, bisa dengan KTP, yang sudah punya KTP, yang belum berarti kalau anak-anak ada KIA, atau sebenarnya juga ada pakai KK, kartu keluarga kan sebenarnya sudah ada di yang masuk dalam KK itu boleh. Karena itu nanti menjadi syarat dalam proses mendaftarkan ke BPJS. Emang ini kan kalau daftar kan harus ke puskesmas ya. Nah, kadang-kadang kan yang namanya puskesmas itu ada jadwal kerjanya, jam kerjanya. Dan nek dilalui loro ki bengi, puskesmas do tutup. Ki nek mongko itu darurat. Ya diampet kaya aku sesuk daftarnya kemana ini? Itu bisa nanti menelpon ke PSC 119. Nah, ini adalah layanan kegawat daruratan. Nomornya berapa tadi, Bu? Kalau harus telepon dulu, kalau telepon ini 0274 420 118. Nah, itu nanti akan datang pusling ya, ambulan yang nanti akan memberikan pertolongan. Nah, nanti akan dilihat kalau memang itu benar-benar emergensi, itu nanti akan di-cover oleh ini ke PD-PD. Tapi kalau nanti ternyata tidak sesuai kegawat daruratannya, ya nanti bisa selama 24 jam selama ada di IGD itu bisa di-cover oleh jam kesedah. 24 jam ini. Itu contohnya seperti kecelakaan itu juga bisa ya, Bu? Bisa, misalnya orang di luar Jogja. Masuk ke Jogja tapi kecelakaannya di kota Jogja. Boleh, bisa. Bisa, Bu? Asal nelpon tadi, Pak. Jadi nelpon ke PSC 119 tadi, nanti akan datang. Jadi PSC ini, kalau PSC ini kan juga kerjasama dengan rumah sakit yang ada di kota. Nah, ini nanti dari rumah sakit terdekat akan datang. Kalau tidak, ya dari PSC 119 yang akan datang menolong dan membawa ke rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan pemerintah kota tadi. Yang cuma 24 jam. Ya. Habis itu bayar sendiri, Bu? Nah, dilihat dia punya kartu apa. Kalau PD-PD ya nanti di-cover oleh jam kesedah. Mungkin dia juga punya mandiri, kan bisa dia mungkin dilanjutkan. Tapi kalau kecelakaan, tadi kan ada jasa raharja. Jadi nanti kalau kecelakaan harus lapor dulu ke polisi, kemudian nanti dari jasa raharja kalau memang bisa di-cover dari jasa raharja, di-cover. Kalau tidak bisa ya nanti dari BPJS itu akan meng-cover. Terima kasih Bu Ima. Ini sambil lenggan sini. Karena ini wedang rundenya, ini propertinya cuma gerobak tok, tidak ada wedang. Kita suguh lagu ya, Bu ya. Kita suguh lagu. Monggo Mbak Cynthia.
terbakar api, kalau tertusuk duri mungkin masih dapat ku tahan. Tapi ini sakit lebih sakit, bukan karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela aku relakan, rela aku rela. Waktu pandemi terjadi ini, kami setiap hari itu tidak ada tamu yang hadir di restoran kami. Saya mempunyai karyawan sampai saat ini masih mengharapkan dibuka, tetapi kenyataannya dibuka itu tidak ada orang asing yang belanja begitu. Karena Bali itu harapan satu-satunya cuma industri pariwisata. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan gigi selama mungkin itu makin tinggi sekarang. Program yang penuh dengan informasi dan juga solusi kesehatan. Dokter Menyapa. Atau tidak ada gigi tiruan yang punya akar. Gitu. Oh iya. Semuanya Itu kan bedanya ya. semuanya kan numpang. Seawal mungkin kita bisa mengetahui kesembuhan kanker itu bisa tercapai. Itu saja kuncinya. Kita akan membahas masalah kesehatan. Ya solusinya memang kalau pada saat ada perdarahan hidung, memang yang paling tepat adalah periksa ke medis kesehatan untuk disumpel ya. Malah justru sebaliknya mungkin dari kondisi lingkungan ya. Ya pemirsa, tetap saksikan Dokter Menyapa setiap hari Senin yang jam 19.30 hingga 20.30. Kami akan hadir dengan informasi kesehatan teraktual tentunya. Bu, sudah berapa banyak ini yang sudah terdaftar atau mendaftarkan diri di PD-PD itu Bu Emma? Di pemerintah kota menikah yang
sudah daftar lebih kurang yang terdaftar ada 100.000 lebih nih. Oh, Nggih. Jadi banyak nggih. penduduk kota nggih. Karena memang pemerintah kota ini kan memang punya kewajiban untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warganya. Nggih. Nah, menurut saya Pak Bambang ya, karena yang Komisi D kan juga mempunyai fungsi pengawasan. Sampai sejauh mana sekarang itu sudah sudah berjalan. Ya, yang maksudnya yang stakeholder yang terkait itu seperti Nggih, matur nuwun. Sebenarnya kalau melihat evaluasi yang ada, artinya sudah mulai banyak istilahnya masyarakat juga tahu tentang program ini. Meskipun artinya sudah ada sosialisasi. Maka bagi kami tentu ini tetap kalau dari komisi akan melihat artinya sosialisasi sudah sampai betul ke masyarakat apa enggak. Sehingga jangan sampai masyarakat tidak terlayani karena tidak tahu. Padahal sebenarnya ini fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu yang selalu kita minta dan saya kira dengan lewat puskesmas dan kader-kader kesehatan Bu di setiap wilayah sudah mensosialisasikan, bahkan kader-kader di wilayah itu mengadvokasi kalau ada kejadian seperti itu, maka mereka juga mendampingi gitu proses-prosesnya sampai dengan nanti misalnya kemudian ada PSC 119, terus kemudian juga nanti kalau ada yang mau bermigrasi tadi, bermigrasi karena seringnya kan nun sewu masyarakat kita itu kan masih kalau belum butuh nggak mau. Betul, kewajibannya kok nek ketika termasuk tadi biayaan saat sehat merasa nggak butuh sehingga mereka nggak mau daftar, padahal mereka nggak punya jaminan apa-apa. Padahal kalau pas sehat itu daftar, nanti kemudian pada saat sakit kan sudah tinggal dipakai, toh tidak mengeluarkan biaya apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, sering yang menjadi kendala itu masyarakat itu kadang kalau masih sakitnya non sewu, ada yang sekedar pusing, sekedar apa itu malas untuk berobat ke puskesmas. Padahal harapan kita kalau belum parah itu kan bisa kita tangani. Langsung ditangani. Tentu akan lebih leres. Tapi kadang sering sudah parah, kemudian mereka ribut untuk kemudian minta difasilitasi terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, ini yang saya kira tetap akan dilayani, tetapi kan tentu ini juga menjadi tahu mesti kalau misalnya sudah stadium 7 lah. Leres, 4 paling oke. Yang paling gede ini stadium Makbuharjo lho. Jadi harapan kita ada deteksi dini lah. Harapannya masyarakat memang kalau bisa sehat semuanya, sehingga ada program preventif. Walaupun ada ini tetap berusaha harus sehat semua. Sekarang harapan dan pesannya Bu Emma pada para pemirsa di rumah, monggo Bu. Ini misalnya gini Bu, kan tadi haknya di kelas 3 sih Bu. Nah, nek ada yang nuwun sewu kadang-kadang orang sangger wah kelas 3 iki wis trauma. Kita mau naik kelas itu enggak bisa aja. Bisa aja. Kekurangannya tak tambahin. Tidak sebenarnya. Jadi perlu kami sampaikan pelayanan kesehatan di Kota Jogja ini insya Allah sudah walaupun kelas 3 tapi sudah bermutu karena apa? Mumpuni semuanya sudah terakreditasi. Berarti semuanya sudah bermutu, puskesmasnya juga sudah bagus ya puskesmas. Semua puskesmas sudah terakreditasi. Sewu itu mungkin dosa turunan dulu ketika orang sekarang puskesmas kan juga sudah bagus-bagus. Disuntik mesti jarumnya neyang iki. Sampai dulu ada idiom itu Bu, puskesmas itu pusing keselio masuk angin. Sekarang ini juga. Bu, apakah di Yogyakarta ini sudah pernah ditemukan orang yang a priori dengan program Ibu seperti ini? Ya ada. Jadi pro kontra itu orang menikah kan mesti ada yang pro dan kontra. Hanya kita saja yang bisa memberikan pemahaman kepada mereka sehingga ya ini program bagus, juga dalam rangka untuk melindungi warganya. Yang kontra itu biasanya orang butuh, kan harus butuh lagi ngomong didaftar. Jadi sebaiknya sehat sudah daftar gitu. Karena ini perlindungan sehingga nanti apabila terjadi pada waktu sakit itu sudah terlindungi. Ini kan maksudnya
maksudnya begitu. Dan, Tapi itu memang kewajiban pemerintah ini kan karena kesehatan itu kan pelayanan dasar Iya. yang memang harus disediakan Jadi oleh pinter-pinternya untuk menyampaikan kepada masyarakat Bu, ya. Iya, Supaya betul-betul tahu dan sadarnya ini yang sulit. Toh gampang sekali tuh Bu, syaratnya dan caranya gampang sekali itu. Cuma KTP saja Bu, sama C1 tadi. Iya, tadi KTP atau C1 atau juga kalau anak tadi KIA, tapi itu tadi juga tidak ikut yang lainnya, belum ikut. Nggak boleh double ya? Iya, nggak boleh double. Kedudukan itu Karepnya jumlah dari sini dapat, dari sini juga Lah dapat. niki nyun sewu Bu, nek umpami saking nggen gawean niku pun angsal kartu Didaftarke. BPJS. Nggih. Terus saking pemerintah nggih pikantuk. Terus mungkin nek ajeng melu PD niku loro-lorone melu nang mboten. Nggih mboten saged. Oh. Nah, mangke niku wonten BPJS pun wonten datane. Ya, kowe ra iso ngakali wong saiki ono database. Nggih, datane. Lah itu nanti kalau kok iki Jumitri sudah terdaftar di situ. Sudah dapatkan di pekerjaannya. Jadi kok mau enggak ketolak nanti enggak bisa nek Sudah double. otomatis namanya ada di sini Bu. Ada, nggih. Sudah terdaftar. Terus kalian nyun sewu Bu, itu yang tercover itu segala macam penyakit, napa kecelakaan, napa ngaten tercover semua mboten Bu? Atau ada yang tidak? Ya, kalau itu di puskesmas kan otomatis pelayanan kesehatan dasar. Kecuali nanti di puskesmas menika tidak bisa ditangani, Dirujuk. nanti baru dirujuk ke yang lebih tinggi. Rumah sakitnya pun tetap berjenjang, tidak boleh terus tahu-tahu ke Sarjito. Umpami ngeten iki lho Bu, ngene lho maksudnya umpama lagi dolanan mercon gejebukan, ngoten niku saged tercover PD niku mboten Bu? Enggak bisa saja. Oh. Bisa, nggih. Nek anakmu kon terus kele dolanan mercon wae. Esa sing luwih gede. Wah, Iki jenenge penyakitnya ringan ora iso di-cover. Komplikasi panu kadas. Ora iso. Ya meskipun memang kalau dari aturan sebenarnya itu aturan BPJS nggih. Jadi kalau PD sebenarnya hanya lebih konsentrasi ke pendaftaran supaya tercover. Tapi kalau aturan BPJS sendiri memang dari pusat itu ada aturan misalnya ada penyakit tertentu atau ada sebab tertentu yang kemudian tidak di-cover. Misalnya non sewu dia pecandu narkoba atau dia karena non sewu kadang penyakit karena merokok dan seterusnya. Itu kadang-kala mereka ada aturan yang itu menjadi bagian yang tidak di-cover. Misalnya, tapi kalau di kami di program PD ini kan lebih kepada mendaftarkan supaya semua masyarakat kita terlayani dengan Harapannya kepada apa Pak harapannya? dalam Harapan wis belum mungkin. Ya, tadi pertama yang a priori tadi ya. Yang a priori tadi memang non sewu kadang mungkin dulu tadi ya bahasanya Mas Janet bahwasanya kadang kalau kita itu pakai jaminan kok rumah sakit melayani. Orang karo guyu ora mesem ning malah sing jenenge bayar dhewe karo dibayar iki mesti pelayanannya beda. 20.000 aku segawa. Kadang-kadang sudah sehingga ada a priori itu sehingga mereka cenderung udah mandiri istilahnya umum saja. Padahal sebenarnya umum ternyata begitu mahal ya terus baru bingung kan begitu. Padahal sebenarnya kalau memang rumah sakit sendiri ada standar dan ada pengawasan. Sehingga kalau misalnya ada yang seperti itu bisa saja kemudian kalau ada pelayanan yang tidak menyenangkan itu nanti menjadi standar istilahnya dilaporkan misalnya. Bisa gitu Pak ya. Karena sebenarnya semua rumah sakit itu nggak boleh membedakan pasien. Wah niku njuk le lapor teng pundi Pak? Jalur laporan itu Pak, teng pundi Bu niku. Jadi menapa semuanya fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit itu mesti ada jalur untuk apabila ada ketidakpuasan. Nanti bisa di situ mesti akan juga Bapak Ibu apabila tidak puas melaporkan ke sini itu mesti ada. Karena itu merupakan juga itu tadi dalam rangka menjaga mutu menika. Biaya rumah sakit sekarang semua rumah sakit atau puskesmas juga tetap harus berlomba-lomba untuk bermutu karena nanti kalau tidak ditinggalkan oleh pasien. Yang jelas harus ada komitmen dan konsisten itu. Dan harapan kita walaupun ini dibiayai, ya kita berharap semuanya tidak sakit. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati itu yang utama. Betul. Tetap berperilaku sehat itu yang utama. Harus ber-PHBS, berperilaku itu bersih dan sehat. Wes ta?
cok, wae iki mah barengane. Raga dhewe to ning rumah sakit. Barengane beliau ki ora gerak kok. Niki lho, Jero kemarin. Saya lagi lara raga dhewe. Oh, raga dhewe niki raga. Ya bayari san. Bayar sing bayar dhek. Nyelengi. Nyelengi. Weh, ampun. Pajak melu PD-PD ra gelem. Aku mah dibayari. Ngerti nek aku arep loro nyelengi. Iki sak kulino mlebu ning apa supermarket lho. Selamat datang kembali. Lara meneh. Ya, Jo. Situ kan. Wis siap jalane apa piye? Jalane yo. Ini to. Ayo ditutup. Ayo guys, nek kepengen tunjukkan no. Keprok kene wae gak di engko Kira-kira pirang juta? Perkiraanmu pirang? Oke, ini kan nganu kok SD. Melu kabasian nak traktir. Ora loro kok ditraktir. Traktir kok ning rumah sakit. Ini kok di aktor iki ning restoran. Celengan ki arep nggo ngopo. Niki lho Pak Bambang, dhek niku menolak bayi dibayayai. Isin ya, Pak. Isin lho. Oh, gengsine tinggi niki, Pak. Gengsine dus, sing penting arep mbayar dhewe. Mboten sagengsi-gengsinan. Rumah sakit niku standar pemeriksaannya juga sudah di istilahnya ada ketentuannya. Iya, ditanggung negara karo ora tetep standarnya padha. Ana kowe iki ya kudu ngono ki sadar ya to. Ora nganten kok. Ya anak dan pelayanan KDW kan ini dari DP. puskesmas juga sudah tidak bayar. Nanti kalau PDPD juga dengan standar PDPD. Iya, tetap dilayani dengan niku kula setuju nek ora bayar. Ah iya kan orang bayar. Lah ya kan makanya sedang Mulai saiki kowe ning puskesmas rasah bayar. Adit artane nggih modal. Nggih modal. Mbak, modal pun nonton. Wah. Ajeng kula ngen rapi. Digo anu. Wah, kabeh tak traktir. kok kaya Mas Inung kan dadake bakso. Biyen. Mas Inung kan dadake bakso ya. Mbak Hanum barang. Pecah. Wah, Iki yakin ya iso njajaki cah semene cukup. Bu Ema rong mangkok karo mie ayam. Kerso mie ayam. Pak Bambang mie ayam apa bakso? Ning ki nang warung bakso tok iki. Ayo. Ayo kok dadane kan ono kae. Pokoke kabeh. Elak tenan. Dadi pecah kan. Dituk jumlahane kenceng ya. Nek kurang atos kanggo iki lho iki ben nganune wis padha Ojo bendat malah. Nyok kreket ono wis. Mie ayam Bu Ima mie ayam. Mie ayam nggih, Bu. Pak Bambang bakso. Ayo Pak Bambang bakso aku mie ayam. Aku nganggo goreng ya, aku nganggo goreng. Le mecah kapan? Aku bakso urat ya. Pangsit aku loro ya. Nek Jumitri cetha seneng baksone. Nah, wis. Wah, maksudnya apa? Lho, mesti bakso kenyil-kenyil. Iya. Nah, biasane kuah kuwi. Jumitri seneng baksone, Junet seneng wadahe. Wes rasa rame ya, Ndul. Ya, tetep kowe nang rumah sakit biayai PDPD. Melu ngitung. Duitnya dienggo mie ayam. Mie ayam. Bakso. Apa kok dadak digoreng? Tebak ki biar. Atos gak dhisik mecah sik dicelenge. Wis ya. Ayo wis. Harus tadai. Iya, duite. Sak juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kok meng kritik papat? Kritik Kok ora papat. ana isine dar ndajake bakso Bro rumah. parkir wis ra cukup, Ora Bro. cukup. Sida tuku. Wes sing 2 juta, ora sing 2 juta njero kene rasa jupuk iki. Piye jum ngene iki jum? Wah piye iki? Kok kursi cek. Ora sida jajan mie ayam. Rasa apa ya? Tetep kowe nang puskesmas wae. Kok apa ya? Nang puskesmas rasa wedi saiki ora mbayar, to? Ora. Rak gratis wis ana PD-PD kuwi mau, to? Neng meskipun ada PD-PD mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh mrene
santri terpapar COVID-19, pondok pesantren di Bantul lockdown. Puluhan ASN pemerintah Kabupaten Sleman jalani swab massal. Produk lokal DIY naik kelas lewat G2R Tetrapreneur 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Lensa 44 Malam hadir untuk Anda. Edisi hari ini Sabtu 19 Juni 2021. Disiarkan dari Studio News, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai berita dan peristiwa yang terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Bersama saya Dimas Mario, pemirsa, inilah Lensa 44 Malam selengkapnya. Pemirsa, Pondok Pesantren Nurul Iman, Sorogenen, Sewon, Bantul terpaksa sementara ditutup. Hal ini dilakukan setelah 6 orang santrinya diketahui terpapar COVID-19. Sementara puluhan santri lainnya bergejala dan akan segera jalani tes swab. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kapanewon Sewon Bantul Jumat siang melakukan monitoring langsung di Pondok Pesantren Nurul Iman, Sorogenen, Timbul Harjo, Sewon, Bantul. Hal ini dilakukan usai didapatkannya laporan terdapat 6 santri di Pondok Pesantren tersebut dinyatakan positif terpapar COVID-19. Selain melakukan pendataan dan tracing kasus, tim juga meninjau ruang pondok pesantren yang digunakan sebagai tempat isolasi santri yang saat ini terpapar COVID-19. Dari keterangan pihak pondok pesantren, ke-6 santri tersebut bergejala sejak sepekan lalu. Namun, 2 hari lalu dilakukan tes kesehatan dan diketahui terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu, 26 santri lainnya yang juga bergejala dari pihak puskesmas bakal segera melakukan tes swab. Hingga saat ini, belum diketahui riwayat penularan COVID-19 yang dialami oleh para santri tersebut. Guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di pondok pesantren ini, untuk sementara waktu, pondok pesantren tersebut bakal ditutup sementara atau lockdown. Untuk lockdown ini sudah terpisah